juga memohon bantuan akhirnya. Saya juga memohon bantuan bahwa saya juga istri dari korban pembunuhan yang sampai hari ini juga belum terungkap DPO-nya, kurang lebih sekitar 6 atau 7 orang gitu. Jadi saya sangat berharap sekali untuk Bapak Kapolresta Bandar Lampung, Bapak Kasat Reskrim, sahabat saya, kakak saya, ya kalau memang ada waktu dan kesempatan untuk juga terus serta mencari pelaku-pelaku tersebut, ya alhamdulillah. Udah gaji lo kan udah gede pengacara, ya tak? Iya, Bu. Kurang, Bu. Ya kan? Seharusnya Anda tahu media sosial ini untuk apa? Ya, Bu. Untuk apa, ya kan? Nah, jadi seorang pengacara katanya calon pemimpin kok main TikTok? Ya kan, calon pemimpin cari keributannya di TikTok itu. Ketika kita mengangkat kasus ini, dia yang panas bilang menghalangi. Anda itu aja menghalangi. Itu Bapak Deddy Mulyadi nggak ada yang terhalangi. Tetap jalan. Anda jalan kemana? Masa cari jalan ke rumah Widya? Cari tuh jalan fakta yang sebenarnya seperti Bapak Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dead Celeb. Kembali lagi bersama saya Indra Kotiba. Dan di video kali ini seperti biasa guys, kalau kita akan kembali mengikuti alur cerita dari kasus Vina ini. Apakah yang ada di info terbaru kali ini? Kita langsung let's go ke videonya dan kuy. Kita warung lah, saya katakan warung, itu lari serombongan anak-anak. Nah, itu dicek sama berdua, anak saya dengan suami. Dibuka itu tempat nyimpan kompor gas segala macam. Itu tertinggal satu orang kan di situ. Oh, jadi rombongan tuh yang nyuri itu anak-anak muda. Iya, anak-anak muda. Rombongan, banyak orang. Banyak orang. Tertinggal satu di dalam. Tertinggal satu sembunyi di dalam. Mungkin dipikir mereka nggak akan cek kali ya di dalam itu. Nah, ketika dapat satu, ini diambil kan akhirnya, diambil diinterogasi oleh anak saya dengan almarhum waktu itu. Nah, divideokan. Nah, suami saya bilang, nak panggil security, gitu biar kita bawa. Nah, waktu itu anak saya bawa mobil naiklah ke atas panggil security, mungkin ada sekitar 3 atau 5 menit lah gitu. 3 atau 5 menit, akhirnya anak saya balik lagi, itu almarhum sudah tergeletak. Pembunuhan itu sesuatu yang sadis yang harus selesai pengungkapannya. Ya, sebenarnya saya tidak mau mengungkapkan ya Kang, karena saya ngerasa saya sudah meminta bantuan sih dengan teman-teman di sana, dan kebetulan teman-teman baik Kasat Reskrim juga saya udah minta bantuan. Mungkin beliau juga sedang mencari bersama teman-teman tim TKP 308 gitu kan. Tapi harapan saya, karena ini sudah disampaikan oleh Kang Deddy, tidak ada maksud saya memviralkan. Jujur untuk teman-teman di Kota Bandar Lampung itu saya tidak ada maksud memviralkan para pelaku pembunuhan, karena kalau saya bilang kan khawatirnya kabur. Tapi ya mau tidak mau ini karena sudah Kang Deddy disampaikan, saya juga memohon bantuan akhirnya. Saya juga memohon bantuan bahwa saya juga istri dari korban pembunuhan yang sampai hari ini juga belum terungkap DPO-nya, kurang lebih sekitar 6 atau 7 orang gitu. Jadi saya sangat berharap sekali untuk Bapak Kapolresta Bandar Lampung, Bapak Kasat Reskrim, sahabat saya, kakak saya, ya kalau memang ada waktu dan kesempatan untuk juga terus serta mencari pelaku-pelaku tersebut, ya alhamdulillah. Kenapa saya sangat bermotivasi membantu kasus Vina, saya juga korban yang sama begitu. Jadi saya tahu sekali rasanya keluarga itu gimana menanti keadilan ya. Waduh guys, ternyata Ibu Putri ini juga sama ya guys ya, korban dari pembunuhan yang dimana DPO-nya ini juga sama, belum terungkap sampai saat ini. Cuman kasusnya itu bedanya berada di Kota Bandar Lampung. Waduh, serem juga guys ya. Lalu kepada orang yang lahir pada hari Jumat, ketika dicaci maki dia masih bisa bertahan, tapi ketika dibohongi dia akan marah semarah-marahnya. Itu keadaan yang sering dialami oleh orang yang lahir pada hari Jumat, memiliki 66 gambarannya adalah air. Ya, dia seperti air. Dia mampu mengorbankan apapun demi orang yang dia cintai, walaupun terkadang harus menerima sakit karena dibohongi. Orangnya memiliki kepekaan sosial begitu tinggi, hatinya mudah teranyuh membantu siapapun yang tidak mampu, tangannya mudah mengulur, menolong orang-orang yang dia kehendaki. Hatinya selalu tak tega ketika melihat orang lain menderita, tapi ketika dia diusik, maka dia akan marah semarah-marahnya. Orangnya bertanggung jawab, cerdas, dan firasatnya juga tajam. Kan
Karena kecerdasan itulah dia mudah dipercaya orang lain, bertanggung jawab dan punya prinsip. Dia orang yang pantang bergantung kepada siapapun, berjiwa pemimpin tapi bisa merangkul siapapun. Kepada sahabatku yang lahir pada hari Jumat, mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesabaran, ketabahan, hati yang tulus, hati yang tabah, hati yang lapang, diberikan rumah tangga yang rukun, sakinah, mawadah, warohmah, harta kalian melimpah ruah dan berkah. Share video ini, insya Allah bermanfaat. Salut kepada Bu Widya ya, berarti Bu Widya ini guys lahirnya itu hari Jumat karena dia ngerasa terkesan sekali sama bapak-bapak ini nih ketika menjelaskan ya kan karakter seorang jika yang terlahir di hari Jumat. Oke. Satu kata buat saya, reportase buat pengacara yang hebat, yang uangnya banyak, dan pengacara calon wali kota Bandar Lampung dan mantu calon legislatif dari PDIP, ya. Reportase kalian kalah gesit yang namanya sama Bapak Deddy Mulyadi dan Widya, ya kan? Masa uang miliaran banyak bertumpuk itu kalah gesit dengan Bang Deddy Mulyadi, kalah gesit dengan Widya yang memberikan info, ya kan? Masa seorang calon wali kota Bandar Lampung yang namanya Putri Paslon Pansos itu ya kalah gesit yang namanya urusan Vina ini, kasus Vina ini kalah gesit dengan Pak Deddy Mulyadi. Saya acungin 4 jempol buat Pak Deddy, ya. Itu saya. Karena apa? Masa uang orang miliarder nggak bisa nuntasin yang namanya kasus Vina, malah kendor. Minta presiden, kalah lantang dengan namanya Widya, kalah gesit dengan yang namanya Bapak Deddy. Jadi sampai di situ paham apa kinerja mereka. Kinerja mereka cuma jumpa pers. Itu seorang pengacara yang katanya hebat itu, ya. Pengacara hebat yang kata-katain saya mak lampir, comberan, ya. Anda di situ ya Bapak ya. Tugasnya apa? Cuman jumpa pers, cuman mengambil data laporan dari timnya toh kan. Nah, kalau Bapak Deddy Mulyadi terjun ke lapangan langsung, meskipun di prank gitu loh sama orang-orang itu ya, meskipun di prank Bapak Deddy ya, katanya ada yang nggak bisa motor, ditambah lagi dengan video call dengan Uya Koya, ada seorang anak juga mantan bupati itu nggak bisa nyopir mobil, ya kan? Itu kan gesit orang yang udah jarinya begini udah berat dengan perhiasan, kemudian wah udah miliarder, ya kan? Kalah gesit dengan Bapak Deddy Mulyadi. Kemudian yang namanya pengacara calon paslon ya, pansos calon wali kota Bandar Lampung yang namanya Putri yang sibuk cari Widya itu ya, kalah lantang dengan Widya, ya kan? Kasus ini, kasus Cirebon, katanya dia pengacara ngurusinnya dari 2016 sampai sekarang nggak ada menemukan titik terang. Sudah, kalau titik terang saya kan satu toh, periksa orang tua Iki itu saja beserta jajarannya. Oke? Itu Oke, Bu. saya. Ya, Bu. Nah, Siap. kalian mana pendapatnya? Ada nggak mengarah ke arah jenderal-jenderal di situ? Nggak ada. Sejauh ini Putri ada nggak mengangkat yang kasus-kasusnya Vina Cirebon ini? Kasus-kasusnya ini mengarah ke orang tuanya Eki, ada nggak? Nggak ada. Cuman siapa yang ngangkat ini toh? Kemudian yang panas siapa? Putri. Yang panas siapa? Ya satu lagi pengacara yang katanya hebat. Kehebatan Anda kalah gesit dengan Bapak Deddy Mulyadi. Jujur aja gua, orangnya jujur loh. Terbuka banget saya orangnya ya. Saya tuh lebih jujur aja. Kalah gesit mencari fakta itu, menelusuri kasus-kasus ini, baik itu pelaku, baik itu saksi, semuanya kalah gesit dengan Bapak Deddy Mulyadi. Ini orangnya, Bapak Deddy Mulyadi inilah yang patut dijadikan pemimpin buat saya, ya, buat saya, cocok buat saya yang begini. Kalau
calon Cocok, pemimpin cocok. cuannya, mengharapkan gift siaran langsung, di komen pada saat dia siaran langsung, Iya, Bu. marah, ngamuk, ngapain masuk Santai, Bu, masuk santai. grup saya. Santai, Bu. Kalau nggak mau Jangan masuk melekat-melekat, Bu. di TikTok, lo ngapain main TikTok, media TikTok? Seorang katanya pengacara hebat, ya kan? Udah gaji lo kan udah gede pengacara, ya tak? Iya, Bu. Kurang, Kurang, Bu. ya kan? Tuh. Seharusnya Anda tahu media sosial ini untuk apa, Ya, Bu. untuk apa, ya kan? Nah, jadi seorang pengacara katanya calon pemimpin kok main TikTok, ya kan? Calon Iya, pemimpin iya. cari keributannya di TikTok itu. Ketika kita mengangkat kasus ini, dia yang panas bilang menghalangi. Anda itu aja menghalangi. Itu Bapak Deddy Mulyadi nggak ada yang terhalangi. Tetap jalan. Anda jalan kemana? Masa cari jalan ke rumah Widya? Cari tuh jalan fakta yang sebenarnya seperti Bapak Deddy Mulyadi. Iya benar ya, Bu ya. Tuh cari, walaupun hasilnya di prank, nggak bisa motor, ternyata motornya gede, nggak bisa mobil, posenya di atas mobil semua, ya kan? Suatu saat netizen ini pinter loh, Iya, ya benar, kalau Bu. ngaku-ngaku nggak bisa nyetir mobil katanya, itu ya nanti suatu saat ketahuan juga video-video yang pada saat dia lagi nyetir mobil, Waduh. itu aja. Iya, iya, benar, ya. Apalagi? Apa, Bu? Ya, artinya ini ada unsur untuk menghalangi pemeriksaan buat Oh, saya. gitu, Bu. Iya, Bu. Tapi saya hanya salut aja. Iya, Bu. Pengacara yang banyak duitnya ya tidak Iya. bisa mengusut tuntas ya. Cuman jumpa pers, diundang sana, diundang sini. Iya, iya, Itu benar, aja Bu. kerjanya. Cuman ambil kertas, baca, tanda tangan, Oh, gitu, jumpa Bu. pers. Oh, iya. Cuman ambil kertas, baca, jumpa pers. Aku Oh, juga gitu. bisa lakukan itu, jumpa pers. Aku bisa juga lakukan itu. Mana kinerjanya? Mana ya, Bu ya? Jalan enggak ke sana. Oh, iya. Cari fakta seperti Bapak Deddy Mulyadi. Oh, Nggak ada. Baik, Siap, Bu. itu orang yang siaran langsung terus itu ya semakin saya sentil itu semakin panas dia, ya kan? Iya, Bu. Masa calon pemimpin sebagai wali kota sibuk ngurusin TikTok, ngurusin gift. Calon pemimpin apa itu? Kamu tuh kerja kalau benar urusin Iya, Bu. Vina itu cari fakta ke lapangan situ, buktikan. Oh, iya, Bu. Ya jangan hanya jumpa pers. Ya anak TK juga bisa jumpa pers melulu itu. Tuh Iya. yang jumpa pers yang ada di televisi aja anak kecil itu ditanya oleh pengacara dulu kenapa nggak mau jadi pengacara, karena pengacara itu banyak bohongnya. Oh, gitu ya, Bu ya? Nggak ada kerjanya selain bohong. Oh, iya. Ya kan? Nggak tahu, Bu. Ya gitu, Bu. Gitu. Tapi nggak semua pengacara Oh, sih iya yang sih. begitu. Oh, Masih iya. ada pengacara. Saya yang heran pengacara dua ini aja. Oh, iya, Ya. Bu. Yang pengacara dua ini aja. Oh, Kalau gitu. pengacara-pengacara lain tuh insya Allah berpihak ke saya. Benar. Ya kan? Iya, Bu. Insya Allah berpihak ke saya. Ada penemuan titik terang dari saya. Oh, iya. Ada penemuan titik terang dari yang namanya Bapak Deddy Mulyadi. Lah kalau yang kedua ini, dua pengacara ini, ya reportasenya apa? Apa, Bu? Kerjanya apa? Apa, Cuma Bu? jumpa pers toh. Oh, iya benar. Yang Ya. tadi ya, Bu ya? Benar? Iya, iya. Yang ngaku itu ucapan saya itu benar, angkat jempolnya. Iya, Bu. Salam waras, salam NKRI aja. Waduh guys, inilah guys ya video update terbaru kali ini di pagi ini yang sangat benar-benar hot buat kita semua. Wah, benar-benar semakin tajam ya opini dari Ibu Widya ini. Oke guys, jadi penjelasannya bahwa Ibu Widya ini sangat salut sekali pada Deddy Mulyadi yang langsung terjun ya sambut bola untuk mengungkap kasus-kasus yang terjadi sebenarnya, bukan hanya nunggu ataupun jumpa pers, live TikTok, enggak gitu. Tapi Ibu Widya ini sangat salut sekali sama namanya Pak Deddy. Ya mudah-mudahan kasus ini dengan adanya orang-orang yang membantu, yang benar-benar tulus mengeluarkan uang pribadinya untuk membereskan kasus ini, ya mudah-mudahan diberikan kesehatan gitu. Oke guys, mungkin video sekian, mudah-mudahan video kali ini bisa berguna bermanfaat untuk kita semua. Kalian sehat selalu, lancar rezekinya beserta urusannya. Saya Indra Khotiba pamit ya dari channel Update Seleb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.